Muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Misbah Nur Saifuddin NIM 1711010065 dari Prodi PKPI untuk menyampaikan beberapa pembelajaran mengenai kedisiplinan. Nah, untuk teman-teman, apakah sudah tahu apakah itu kedisiplinan? Pasti sebagian besar dari kalian sudah tahu apa itu disiplin. Nah, disiplin itu secara garis besar berarti taat. Namun, apakah sudah teman-teman sudah tahu apa makna sesungguhnya dari disiplin itu? Disiplin itu adalah satu kata yang artinya taat, patuh, kemudian juga bisa dibilang sebagai takut terhadap suatu peraturan. Nah, kalau kita ambil secara terminologi atau secara bahasa, disiplin itu berarti suatu kepatuhan atau hormat terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan bersama, baik dalam peraturan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, dari disiplin ini kita bisa tahu, nah, disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI diartikan sebagai suatu ketakutan atau suatu kepatuhan atau penghormatan terhadap suatu peraturan yang sudah ditetapkan bersama, kemudian aturan tersebut dijalankan sebagaimana semestinya atau dijalankan sebagaimana yang telah disepakati secara bersama. Nah, dari hal tersebut ada beberapa tokoh yang secara garis besar mengatakan kedisiplinan itu adalah kepatuhan dan penghormatan. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya konsep kedisiplinan ini adalah bagaimana cara membuat seseorang untuk bisa berperilaku hormat dan patuh terhadap suatu peraturan yang telah ada. Dalam konsep Islam, kedisiplinan juga bisa diartikan sebagai takwa. Takwa dalam Islam dikenal juga sebagai, diistilahkan atau secara terminologi berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dalam kedisiplinan atau disiplin itu juga bisa berarti sama dengan takwa, artinya sama-sama patuh dan sama-sama hormat terhadap aturan yang sudah ada. Kemudian disiplin mengajarkan juga mengajarkan kita agar selalu tepat waktu, kemudian mengajarkan kita agar selalu menghormati waktu, kemudian mengajarkan kita akan tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Nah, dari disiplin ini kita juga bisa mengajarkan pada orang-orang atau mengajarkan pada diri kita sendiri agar senantiasa bijaksana dalam mengatur suatu urusan, mengatur baik dalam waktu, kemudian dalam bekerja, beribadah, dan yang lainnya. Manfaat dari disiplin ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kita dilatih untuk senantiasa takut terhadap aturan yang ada. Takut yang dimaksud di sini adalah kita tidak berani membantah terhadap aturan yang telah disepakati bersama, kecuali aturan tersebut dimusyawarahkan kembali dan dibuat aturan baru. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri merubah aturan yang telah ada. Nah, dari sikap disiplin itu kita bisa legowo, artinya kita bisa menerima aturan-aturan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, kemudian dari disiplin itu sendiri kita bisa juga melatih diri kita sendiri untuk senantiasa
menghargai orang lain dan juga menghargai waktu. Nah, dari disiplin ini dibagi menjadi ada beberapa jenis kedisiplinan. Yang pertama ada disiplin diri. Nah, disiplin diri ini adalah cara kita untuk menghormati diri kita sendiri dan artinya kita meluruskan diri kita sendiri agar senantiasa menjadi orang yang patuh dan orang yang hormat, baik dalam hal apapun. Hormat terhadap diri kita sendiri, hormat terhadap orang lain, kemudian hormat terhadap waktu, hormat artinya segala hal yang baik harus kita hormati. Nah, dengan disiplin kita belajar untuk hal-hal tersebut, artinya kita bisa menghormati dan patuh terhadap aturan yang ada. Kemudian ada disiplin terhadap negara dan agama. Nah, di sini kita juga perlu disiplin terhadap agama dan negara. Konsep dari disiplin terhadap agama dan negara ini konteksnya sangat luas. Jadi kita bisa menggaris besar atau kita bisa mengambil secara garis besarnya. Kita bisa disiplin. Bagaimana tuh disiplin terhadap negara itu? Kita bisa menjalankan aturan-aturan agama dan negara sebagaimana mestinya. Artinya kita tidak melanggar apa yang tidak diperbolehkan oleh negara dan agama. Kita tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang dalam negara dan agama, dan melakukan apa yang sudah menjadi peraturan baik dari konstitusi ataupun dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, semisal kita tidak melakukan pelanggaran ketika di jalan, kita tidak melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian dalam hal agama kita belajar untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, kita tidak berbuat hal-hal yang jelek yang dilarang agama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.